Ini kemana? Pakai kah? Kena dah? Kena dah? Oh, nice. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah fi din rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Pada kesempatan ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia, majelis yang merupakan taman surga. Siapapun yang duduk di dalamnya tidak akan pernah merugi, karena banyaknya kebaikan yang Allah berikan, rahmat Allah yang Allah kucurkan, ketenangan hati dan jiwa yang selalu Allah berikan, malaikat-malaikat Allah yang selalu mendoakan kita, serta sanjungan dan pujian Allah kepada orang-orang yang duduk di dalamnya. Mudah-mudahan semangat duduk dalam majelis ilmu Allah berikan kepada kita, bahwa di mana kita merasa tidak ada kebaikan yang perlu untuk kita kejar, melainkan atau setelah kewajiban kita sebagai hamba Allah menunaikan kewajiban-kewajiban kita daripada menuntut ilmu syar'i ini. Karena siapapun yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah tidak ada tujuan melainkan untuk mendapatkan kebaikan, belajar atau mengajarkan ilmu, kecuali Allah Subhanahu wa taala catatkan dalam catatan kebaikan di sisinya. Mudah-mudahan Allah terima seluruh ketaatan kita, Allah terima seluruh amal saleh kita, dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari cahaya dalam kehidupan kita. Ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita, qudwah kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontohnya, mobil khusus di dalam pendidikan anak-anak kita, karena dia adalah seorang ayah terbaik bagi putra-putrinya, dan dia adalah guru terbaik bagi para sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Melalui kajian kita 48 faedah dalam pendidikan anak, kita masuk kepada faedah yang ke-20. Di antara kewajiban kita
al-abu mas'ulun an tawjihi waladihi li ikhtiyari as-sadiq salih. Poin yang ke-20 ini bahwa seorang ayah, al-ab, seorang ayah bertanggung jawab untuk memberikan arahan, memberikan nasihat dan bimbingan kepada putranya, kepada putrinya di dalam memilih sahabat-sahabat yang baik. Sejak kecil kita ingatkan bagaimana seharusnya berteman. Sejak kecil kita ingatkan betapa pentingnya kita memiliki sahabat-sahabat yang baik. Alladzi yu'inuhu ala amri dinihi wa dunyah. Sahabat-sahabat yang baik itu yang akan membantu dia untuk bisa menjaga agamanya, memberikan kepadanya semangat untuk bisa melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salah, dia ingatkan. Ketika dia tersilap, dia berikan nasihat. Itulah teman yang baik. Karena kalau tidak memiliki teman yang baik, maka teman itu adalah orang yang paling pertama yang akan merusak kita. Teman-teman yang buruk adalah sebab utama kita melenceng dalam urusan agama kita, urusan dunia kita dan akhlak kita, seluruhnya akan rusak. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa persahabatan yang abadi itu adalah persahabatan dengan orang-orang yang bertakwa. Persahabatan yang abadi itu persahabatan dengan orang-orang yang saleh. Bukan hanya persahabatan itu akan langgeng di dunia, tetapi persahabatan itu juga akan sampai pada hari kiamat kelak. Allah gambarkan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang yang berteman, seluruh orang yang berkawan, bersahabat dekat, semuanya akan menjadi musuh di hari kiamat. Semuanya akan saling membenci di hari kiamat, kecuali sahabat-sahabat yang bertakwa. Orang-orang yang membangun persahabatan di atas iman, di atas ketakwaan kepada Allah, itulah persahabatan yang akan menguntungkan kita. Maka sampaikan kepada putra-putri kita bahwa berteman dengan orang baik akan memberikan manfaat besar bagi agama dan dunia kita. Tapi sebaliknya, berteman dengan orang yang buruk, maka itu akan merugikan dia di dunia dan di akhirat kelak. Disebutkan bahwa teman yang baik adalah teman yang akan menolong dia di dalam urusan agama dan dunianya. Wastinab sadiqis su', menjauhi teman yang buruk, teman-teman yang tidak mengerti dengan urusan agamanya, yang tidak tahu bagaimana seharusnya menjalankan agamanya. Ini teman-teman yang buruk. Wa tadqiqi fi suhbati abnaihi wa banatihi. Ternyata tugas kita ikhwatul kiram bukan sekadar menanya kemana kamu pergi, bukan sekadar bertanya kemana kamu bermain, tapi kita harus menjadi orang yang detail, harus tahu siapa sahabat teman, siapa sahabat anak kita, siapa orang yang selalu berjalan dan duduk bersamanya. Kita harus tahu kemana dia pergi, sama siapa dia pergi. Tentu dengan cara yang bijak, bukan seperti seorang polisi yang menanyakan ya orang yang tersangka. Bukan, dengan cara yang bijak, membangun kedekatan hubungan. Anak kalau sudah dekat dia akan cerita. Anak kalau sudah kita dapatkan hatinya, dia akan sampaikan kepada kita bagaimanapun.
Sering saya sampaikan contoh kedekatan ayah dengan anak itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam dengan ayahnya Yakub alaihissalam. Disebutkan oleh para ulama kedekatan Yusuf kepada ayahnya sampai Yusuf menceritakan perihal mimpinya. Perihal mimpi perkara yang spesial, perihal mimpi perkara pribadi disebutkan oleh para ulama. Tapi Yusuf alaihissalam dia menyebutkan mimpinya kepada ayahnya Yakub alaihissalam. Bangunlah hubungan yang dekat kepada putra putri kita sehingga dia mau menceritakan apa saja yang dia hadapi dalam kehidupannya, baik di sekolahnya, baik di dalam persahabatan ketika dia bermain di lapangan, atau dia mungkin ketika dia punya urusan, dia akan cerita kepada kita. Maka tidak hanya tugas kita mengetahui kemana dia pergi, ya, tetapi kita harus tahu dengan siapa dia pergi, apa urusan dia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita tentang utamanya berteman dengan orang baik. Karena seseorang akan dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Seorang sahabat akan bisa kokoh di atas agama ini kalau sahabatnya baik. Seorang pemimpin dia akan bisa berbuat baik untuk masyarakat, untuk rakyat, manakala orang yang ada di sekitarnya orang-orang yang baik yang memikirkan kemaslahatan umat. Kalau bahasa kita hari ini pembisik. Kalau dapat seorang pemimpin pembisiknya kurang baik, maka kita khawatir akan prestasi pemimpin ini. Kita khawatir tidak banyak kebaikan yang akan dibuatnya oleh masyarakat. Maka jika ada di antara jemaah ini, saya berpesan, jika ada di antara kaum muslimin yang hadir dalam majelis ini ataupun yang mendengarkan kajian ini, jika dekat kepada seorang pemimpin, maka sampaikan yang baik. Jadilah seorang sahabat yang menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan pada dia akan satu hari di mana akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan dia tentang amar ma'ruf. Sebagai seorang pemimpin punya kebaikan, punya potensi, punya porsi, punya pengaruh. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, as-sultan yughayyir ma lam yughayyir bihi al-Quran. Disinilah pentingnya seorang pemimpin yang saleh, pemimpin yang taat, pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Karena pada posisi yang ia duduki itu bisa merubah sesuatu yang tidak dirubah oleh Al-Quranul Karim. Al-Quran telah berbicara bahwa khamar itu haram, bahwa perzinahan itu haram, perjudian itu haram, riba itu haram. Itu sudah kita baca di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan diulang-ulang disampaikan oleh para abuya, para ustaz melalui mimbar-mimbar ta'lim ayat-ayat tentang pengharaman itu. Tapi hanya sekedar ya bacaan, tidak ada aplikasi perubahan dalam kehidupan. Yang bisa merubah adalah para pemimpin yang memiliki keberanian yang didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada di antara ikhwas sekalian orang-orang yang dekat kepada orang-orang yang memiliki amanah di negeri kita ini, maka sampaikan yang baik. Jadilah sebagai orang yang melaksanakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Sampaikan nasihat itu untuk para pemimpin-pemimpin kita. Orang-orang memiliki amanah besar di negeri ini, karena di tangannya bisa merubah kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak berlaku di negeri kita. Maka sama, jika kita sebagai seorang ayah, maka jadilah seorang ayah yang bisa memberikan pesan-pesan kebaikan kepada putra-putri kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seseorang itu memang akan dipengaruhi oleh sahabatnya, agamanya, akhlaknya, perilakunya akan sangat mudah diwarnai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka Rasul berpesan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Lihat siapa yang pantas untuk dijadikan sahabat dekat dengan kita. Bukan sekadar hadis ini nasihat untuk putra-putri kita, tapi untuk kita sebagai seorang muslim muslimah, sebagai seorang ayah, sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Lihat siapa yang pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat. Saya berpesan untuk diri saya dan kepada kita semua para ayah, sampaikan hadis ini kepada putra-putri kita. Saya ulangi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, kata Rasulullah, akan sangat terwarnai oleh kebiasaan, oleh perilaku sahabatnya. Oleh itu maka lihat siapa orang yang pantas untuk dijadikan teman dekat. Sampaikan hadis ini kepada putra-putri kita. Di saat-saat santai bersama anak-anak kita, ingatkan, Mbak, sini nak, Abi ingin pesankan, sampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita seharusnya bersahabat. Nabi berpesan, nak, pilihlah orang yang baik, karena orang yang baik itu akan mempengaruhi akhlak kita, agama kita. Lihat, mengukur orang baik itu, melihat orang baik itu, pertama lihat siapa teman-temannya, di mana dia sering bermain. Kalau seandainya tempatnya bukan tempat yang baik, maka hindari tempat itu. Lihat bagaimana dia bertetangga. Kamu harus tahu seperti apa dia bertetangga. Lihat juga bagaimana dia berinteraksi dengan harta. Kalau kamu misalnya ingin menguji seseorang, nak uji dia dengan uang. Karena engkau akan tahu baik atau tidaknya orang, salah satunya diukur dengan bagaimana kita bermuamalah. Kalau kita tidak bisa menjadi tetangganya, ukur bagaimana interaksi dengan uang. Yang ketiga, pergilah kamu safar dengannya, nak. Pergilah kamu bersamanya beberapa saat, kamu akan tahu seperti apa karakter dia. Sampaikan kepada putra-putri kita. Kalau kamu tahu dia orangnya penyabar, dia orangnya sangat dekat dengan kebaikan, dia ingatkan ketika kita lalai, dia ingatkan, itu tanda orang baik. Maka sampaikan ini kepada putra-putri kita, ikhwatul kiram. Dan kepada para guru, amanah itu juga ada pada pundak kita. Amanah itu juga ada pada diri kita. Berikan nasihat kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita, nasihat lillah. Mana tahu nasihat itu adalah nasihat yang menyebabkan kita mendapatkan ampunan Allah. Bisa jadi nasihat itu bisa menjadi sebab di mana Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Sampaikan nasihat itu kepada murid-murid kita, lillah azza wa jal. Tak ada ambil-ambil apapun. Sampaikan itu mengharap ridha Allah. Sampaikan itu, kalimat itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampaikan kalimat itu karena kita mencintai santri-santri kita karena Allah. Semoga kalimat itu menjadi kalimat yang bisa merubah anak-anak kita dan santri-santri kita. Terkadang, Pak, nasihat ini subhanallah banyak. Kalimat yang keluar itu terkadang sudah tidak terhitung. Tapi kondisi hati di saat menyampaikan nasihat tidak dalam kondisi tenang, tidak dalam kondisi kita di mana keimanan lagi bagus. Terkadang nasihat tidak menggetarkan hati anak kita. Tapi ingat, ketika nasihat itu disampaikan di saat hati kita betul-betul mengharap ridha Allah azza wa jal dan perubahan pada anak kita, maka nasihat itu akan masuk. Saya ingin sedikit sampaikan ketika bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak-anak yang suka melanggar, anak-anak yang suka membantah,
atau anak-anak yang punya sedikit keras kepala, sulit. Lihat Ali Imran 159. Itu adalah metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau menjadi orang yang keras kepala, orang yang kasar, orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang, faddan ghalidhal qalb, hati yang keras, niscaya kata Allah mereka akan lari darimu, meninggalkan dirimu Muhammad. Maka hindarkan cara kasar, hindarkan cara-cara yang keras, hindarkan kalimat-kalimat yang bisa merobek, yang bisa merusak hati anak-anak kita, anak-anak didik kita. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ketika kita mendapatkan anak-anak kita dalam kondisi mereka tidak menyenangkan hati kita, maka lihatlah pesan Allah kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Pertama, maafkan kesalahannya, maafkan kesalahan dia. Sudah kita tahu itu kesalahan dan membuat kita bersedih, membuat kita terluka. Tidak ada yang membuat hati kita terluka melainkan sikap anak kita yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala, atau sikap-sikap yang membantah atau mungkin melawan kita, atau dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang membuat hati kita bersedih. Maka konsepnya fa'fu anhum, maafkan. Sudah, maafkan ya Allah, aku maafkan putraku, aku maafkan putriku. Lalu setelah kita berikan maaf, wastaghfir lahum, kata Allah, ampunkan, doakan dia, ya Allah ampunkan dosa anakku, ya Allah ampunkan dosa putriku, ampunkan dosanya ya Allah, aku maafkan dia dan ampunkan dosa dia ya Allah. Bukan didoakan dengan keburukan, bukan didoakan dengan kebinasaan, dengan doa-doa yang buruk bagi anak-anak, tidak, tapi doakan dia. Ustaz, saya telah mendoakan, saya telah memintakan ampun untuknya, apalagi wasawirhum fil amr. Saya yakin Pak, ketika kita panggil putra putri kita yang sudah melakukan sebuah kesalahan, yang telah kita buka hati kita, telah kita doakan dia kepada Allah, maka untuk diajak musyawarah itu akan sangat mudah. Ajak sini nak, Abi mau ngomong. Sebelum kita bicara sama dia, saya yakin dia sudah tahu bahwa kita akan memperbaiki dirinya. Bisa jadi dia akan lebih pertama, lebih awal minta maaf kepada kita. Abi, saya yakin abang salah, Abi kakak salah, saya yakin. Wasawirhum fil amr. Sudah, kalau sudah kita buka hati kita, dia masalahnya di saat kita beri nasihat, hati kita mendongkol. Di saat kita berikan nasihat, hati kita ini ada rasa benci sama dia, ada rasa sakit ketika dia melanggar, dan ketika kita dilawan oleh anak kita. Saya yakin hati kita belum tenang. Maka buka hati kita, maafkan kesalahannya, setelah itu doakan dia, baru ajak bicara. Makanya diskusi itu, nasihat itu bermanfaat ketika hati kita lapang. Yang kita berikan selama ini, kita sudah merasa nasihat kepada anak, tapi belum nasihat. Kalau sudah kita maafkan, kalau sudah kita doakan, sudah kita ajak diskusi, kita jelaskan itu salah, sudah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah, tawakal sama Allah. Tugas kita hanya meluruskan yang salah, tugas kita memberikan nasihat, tugas kita adalah mengingatkan dia, menunjukkan kebenaran, tapi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita menunggu hasilnya. Maka senjata kita sebagai orang tua apa? Doa. Maka di antara kalimat yang saya baca dari
salah seorang as-salafus salih, dia katakan ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inni qad ijtahadtu fi tarbiyati auladi. Ya Allah, aku telah bersungguh-sungguh untuk mendidik putraku, putri, anak putri, putra-putriku. Telah bersungguh-sungguh berupaya untuk mendidiknya. Falam aqdir, aku tidak mampu. Aku belum mampu ya Rabb mendidik dia. Fa'adzibhu li, maka didiklah putra-putriku. Lembutkanlah hatinya. Mudahkan dia menerima kebaikan. Tunjuki dia jalan yang lurus. Berikanlah hidayahmu kepadanya. Ya Allah, kalau tidak bahasa Arab, punya bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah, hamba telah berusaha mendidik anak-anak ini. Hamba telah berusaha untuk bersabar. Hamba telah berusaha untuk menasihatinya. Tapi hamba tidak memiliki kemampuan. Maka ya Allah, aku mohon kepada Engkau, didiklah, berikanlah bimbingan, berikanlah bimbingan, taufik kepada putri-putriku untukku. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah. Itu paling tidak yang bisa kita lakukan. Adapun hati ini bukan di tangan kita, Pak. Hati ini di tangan Allah. Allah yang membolak-balikkan hati. Bisa jadi anak yang hari ini kita anggap paling bandel, tapi bisa jadi di masa yang akan datang dia orang paling berbakti. Makanya Allah suruh kita untuk berbuat adil kepada seluruh putra-putri kita. Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada seluruhnya, walaupun ada di antara putra-putri ini yang menjengkelkan. Dan bisa jadi anak yang kita anggap berbakti hari ini, orang yang paling pengertian hari ini, orang yang patuh hari ini, bisa jadi suatu hari nanti orang yang jauh dari kita. Tapi kita sesungguhnya berharap seluruh anak-anak kita baik. Artinya apa makna yang saya sampaikan ini? Berbuat baik kepada seluruh putra-putri kita, berlaku adil kepada mereka, berikan kasih sayang kepada mereka. Bighaddin nazar, sudah kita tutup mata kita dengan kesalahan dia. Bukan berarti kita ridha dengan kesalahannya, bukan. Kita jangan berubah sikap kita kepada anak kita karena kesalahan dia depan mata kita. Ini saya maksud. Karena Allah telah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada seluruh anak-anak kita, kepada seluruh putra-putri kita. Tidak boleh. Ya, maka kita tidak tahu mana yang paling berbakti nanti kepada kita. Jelas ya? Ini anak memang sejak ketek pelawan, ya kan? Macam mana lah nanti kamu besar nih? Jangan dibilang begitu. Doakan saja, ya Allah nak, Abi sayang sama kamu, Abi cinta sama kamu nak. Abi tahu kamu juga sayang sama Abi, tapi mungkin kamu perlu berjuang lagi untuk memperbaiki diri. Abi selalu doakan kamu. Nah ini. Jadi berikan bahasa-bahasa yang selalu membuat anak ini lunak hatinya, sehingga bisa dia menyadari. Seburuk-buruk anak dia berpikir, Pak. Berpikir. Sehingga seharusnya bagaimana dia? Yang barangkali itu terjadi sama kita, ya kan? Yang barangkali itu juga kita alami. Pernah kita melawan sama orang tua kita, pernah kita meninggikan suara sama mereka. Tapi kita sadar dengan belajar, kita sadar dengan bersahabat dengan orang-orang baik, kita lihat lingkungan-lingkungan kita, semuanya. Kita merasa bahwa ada yang kurang di hati kita. Makanya kita sampaikan kepada putra-putri kita betapa pentingnya berkawan dengan orang baik itu. Melalui apa? Kisah-kisah, ya. Melalui apa? Melalui cerita-cerita. Melalui apa? Melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan keutamaan-keutamaan itu. Dan kalau itu kita sampaikan, alhamdulillah, itu sudah kita bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita sudah sampaikan tadi bahwa tanggung jawab orang tua adalah mengarahkan, membimbing, mendidik. Karena kata at-tarbiyah, tarbiyah itu banyak komponen di dalamnya itu. Kata-kata rabba, yurabbi, ya. Sebagai kita seorang murabbi, mendidik. Makanya sebagai seorang guru, bukan hanya dia transfer ilmu. Kalau transfer ilmu sudah cukup pakai alat-alat yang canggih hari ini, ya kan? Tapi
sebagai seorang pendidik bukan hanya memindahkan ilmu dari diri kita ke dia. Di situ ada unsur-unsur tarbiyah, akhlak yang kita tanamkan, nilai-nilai keimanan yang kita gemburkan, sikap-sikap yang kita contohkan. Kaitkan mereka kepada Allah, kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi orang-orang yang terdepan memberikan kebaikan ini. Sebagai seorang ayah juga bukan hanya sekadar tugasnya memberikan makan dan minum, mencukupkan kebutuhan, enggak, tapi tugas kita sebagai al-murabbi, dan itulah salah satu unsur yang terkandung pada kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwam, baik itu dibaca dengan qiwam dengan kasrah ataupun dengan fathah, banyak maknanya. Silakan buka kitab-kitab tafsir dan juga buka kamus-kamus yang bahasa Arab yang menunjukkan beberapa ma'ani-ma'ani yang terdapat dengan kata qawam dan qiwam. Ada maknanya sebagai pemimpin, itu yang lazim kita sebut. Seorang laki-laki pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, iya. Tetapi juga sebagai al-amud, tiang. Ternyata kita ini sebagai laki-laki ini tiang, berfungsi sebagai tiang. Tiang fungsinya apa? Menyanggah, menguatkan, mengokohkan. Coba di markas ini, di Masjid Al-Ihsan ini 4. Di tengah-tengah ini ada tiang yang menyanggah. Bagaimana kalau tiangnya tidak kokoh, tidak kuat? Tidak akan bisa dijadikan tempat sandaran. Maka kalau anak kita mengadu, bercerita, berkeluh kesah kepada kita, sudah tepat Pak, sudah sesuai dengan alurnya, karena memang kita ini tempat sandaran dia, tempat bercerita anak-anak kita, putra-putri kita. Sesungguhnya kalau ini ada pada kita, berbahagialah tuan-tuan, berbahagialah kita sebagai seorang ayah, karena dia tahu ke siapa dia bercerita, dia tahu kepada siapa dia berkeluh kesah. Tampung, terima, sambut keluh kesah mereka. Sebagai tiang bagi istri, iya. Kalau istri pulang kita kerja, banyak dia cerita mengeluh ini dan itu, anak kita begini bang, anak kita begini bang, terima, sambut keluh kesah dia. Kalau ada cucunya begini bang, kalau sudah ada bercucunya, cucu kita begini bang, ambil bagian, ambil peran, sambut. Karena itu sudah tepat pada jalurnya. Istri kita berkeluh kesah kepada kita, anak kita bercerita kepada kita. Yang kita khawatirkan kalau kita bukan tempat berkeluh kesahnya, itu bahaya. Kalau berkeluh kesah kepada kawan di sekolah, atau berkeluh kesah dia dengan kawan-kawan yang tidak baik, itu hancur kita Pak. Apalagi sudah berkeluh kesah di medsos, di Facebook, dijadikan status WhatsApp, udahlah, nanti nampak oleh orang-orang yang hati punya penyakit. Ini mangsa yang harus ini mangsa ini. Sudah curhat kepada kawan ketika dulu sekolah di pesantren atau SMA, atau curhat kepada dulu kawan-kawan ketika kuliah, hancur kita. Maka jangan terlalu dibuka ruang untuk banyak bergabung istri kita, anak-anak kita di grup-grup itu, jangan. Kalaupun dia bergabung, kita harus tahu, ya kan? Istri kita bergabung dia di grup mana misalnya, katakanlah di grup kuliahnya dulu, atau di grup alumni sekolahnya. Tengok pembicaraan di situ. Kalau di situ bergabung laki-laki perempuan, pembicaraannya sudah tidak lagi sebagai pembicaraan orang beriman, sudah hukumnya wajib keluar dan haram bergabung. Saya fatwakan. Oh, tidak ada gunanya menghabiskan waktu itu, nggak ada gunanya, bahkan menimbulkan dosa di situ. Karena saya melihat grup-grup angkatan itu misalnya, itu hanya dia masih teringat ketika dulu ketika SMA, ya kan?
Padahal dia sudah banyak punya anak, kalau bini uang, kalau punya, bakallah punya cucu. Candaannya seperti candaan ketika masih muda dahulu. Ini sudah melanggar aturan. Maka itu grup-grup WA yang banyak ini tuh. Kalaupun bapak izinkan, antum izinkan sebagai seorang suami, lihat grupnya. Kalau enggak, kita punya ya kuasa untuk mengatakan itu tidak boleh ikut. Seorang istri harus taat. Tak ada cerita, karena itu nanti mulainya. Karena kalau seandainya suami tidak menjadi tiang yang kokoh, tempat sandaran yang kuat bagi seorang istri, sudah. Apalagi kita misalnya ketika dia mengeluh, istri kita mengeluh ini, mencerita ini dan itu, kita merasa ini tidak tepat, mengeluh saja setiap hari. Itu sudah tepat itu, Pak. Sudah tepat istri kita mengeluh ke kita. Sudah tepat anak kita bercerita ke kita, sambut. Jangan menyesal satu hari nanti. Ketika kita tolak hari ini, sudah. Abang tidak mau dengar cerita saya cari abang baru, katanya kan. Bahaya. Maka itu sebagai seorang ayah bukannya sekadar sebagai pemimpin, tapi dia sebagai tiang yang kokoh dalam rumah tangganya. Ikhwafillah rahimahullah. Maka poin yang ke-20 ini adalah poin yang sangat penting, bahwa fungsikan kita sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab mengarahkan, membimbing, mendidiknya, akrab, bangun keakraban. Marah boleh, boleh marah ke anak, siapa yang melarang? Karena pendidikan tanpa ada iqab itu omong kosong. Omong kosong. Makanya dalam Islam itu ada targhib, ada tarhib. Ada kalimat motivasi, ada kalimat peringatan. Boleh kita berikan peringatan. Nabi berfungsi ya basyir wa nadhir, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Kita sebagai orang tua juga demikian. Memberikan kabar gembira kepada anak kita kalau begini, memberikan peringatan kalau begini. Berikan peringatan. Maka ikhwafillah rahimullah, kita sebagai orang tua pastikan telah kita jalankan fungsi kita mentaujih anak-anak kita. Ya, makanya seperti yang saya sampaikan ya di dalam kajian kita sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz itu menyempatkan diri duduk bersama anak-anaknya yang 11 orang. Duduklah dengan anak-anak kita dalam rumah kita. Duduk dengan anak-anak kita. Ada hari-hari nasihat itu disampaikan. Ada kalimat-kalimat itu. Makanya di antara fawaid kedekatan Yusuf dengan ayahnya Yakub alaihissalam, Allah selamatkan Yusuf dari fitnah besar, dari ujian berat seorang laki-laki pada wanita. Ujian besar itu Allah selamatkan Yusuf karena teringat ayah. Allah katakan laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah Yusuf tidak melihat burhan Allah, burhan Rabbnya, sehingga ada mengatakan ternyata bukan hanya iman kebesaran Allah, tapi Yusuf itu melihat wajah ayahnya di depan, di dinding rumahnya itu. Ayahnya sambil mengatakan, wahai Yusuf, kau anak baik, engkau keturunan orang-orang baik, tidak pantas engkau melakukan itu. Ini kalau ayahnya sudah ngomong sama anak. Tapi kalau ayahnya membisu 1000 bahasa, ya wujuduhu ka'adamihi, adanya ayah seperti tidak ada di rumah, tidak ada nasihat, tidak ada keakrabatan. Apa yang mau diingat oleh anak di saat dia butuh seorang yang bisa menyelamatkan, di saat dihadapkan dengan ujian berat? Ini fungsi nasihat, itu penting. Di antara hal yang menonjol kepada Luqmanul Hakim, nasihat. Urutan poin-poin nasihat yang sangat luar biasa. Maka jadikan nasihat itu sebagai bagian yang tak boleh terpisahkan. Tapi ingat, nasihat bukan omelan. Ini seorang banyak ngomel, alah nasihati anak Allah, diagin nasihati. Tapi nasihatin nadanya seperti orang pakai mic, mana masuk, pecah anak telinganya. Nasihat itu disentuh dia, disentuh anak-anak kita dengan pelukan, disentuh dengan ya seperti mana Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan nasihat dengan penuh ya peringatan. Ketika salah seorang anak yang melanggar
Ketika itu anak mengambil, melempar kurma diambil, dilemparin, diambilnya makan. Sampai beritanya ke Nabi SAW, kenapa kamu mengambil kurma orang itu tanpa izin? Kenapa engkau lempar itu kurma orang? Ya Rasulullah, tujuan saya cuma satu, katanya, saya ingin makan. Ternyata begitu. Jadi kesalahan juga sering saya temukan, bahwa ayah atau bunda sudah memutuskan begini, padahal anak kita juga punya alasan. Maka langkah pertama, tanyakan dulu kenapa kamu begitu. Dia akan sampaikan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu ingin makan, ambil yang di bawah. Jadi bukan hanya memberikan kalimat, tetapi juga solusi untuk masalah dia. Allah Ta'ala alam. Kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Poin yang ke-21. Kam min fatatin tahiratin farrata ahluha fi mutaba'ati sadiqatiha fataraddat. Betapa banyak seorang pemudi, seorang wanita yang baik, yang suci, tetapi keluarganya abai, keluarganya tidak peduli, maka anak yang baik ini bisa rusak. Wa kam min syabin sawiyyin sahaba ahlus su' fatadahwar ila mustaqni'il jarimati wal mukhaddirat. Juga demikian, betapa banyak anak-anak pemuda yang baik, yang hanif, yang lurus, ketika dia berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik, maka dia
terjatuh kepada perbuatan buruk seperti ya perilaku kriminal atau dia termasuk orang yang candu narkoba. Orang-orang yang narkoba. Nah ini makanya dalam sebuah pepatah bahasa Arab disebutkan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Pepatah ini menekankan pentingnya sebuah usaha untuk mencegah. Menghindari masalah itu jauh lebih baik daripada mengobati atau menyelesaikan masalah setelah terjadi. Dalam konteks pendidikan misalnya, kita harus mendeteksi sejak awal beberapa penyebab-penyebab yang bisa anak ini menyimpang. Itu kita sudah berusaha memagarnya. Daripada nanti anak sudah terjerumus kepada penyimpangan, sulit kita untuk menyelesaikannya. Dan kaidah ini bisa berlaku pada seluruh lini kehidupan. Pada pendidikan, pada kesehatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati penyakit yang sudah ada. Kalau kini kan kita banyak melihat ya banyak sekali bentuk-bentuk penyakit. Semoga Allah jaga kita dan Allah selamat sehatkan badan kita semuanya. Maka kita harus mencoba untuk mencegahnya. Kita harus menjaga pola makan, pola hidup, ya, pola istirahat, pola bekerja sehingga kita bisa ya sehat walafiat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ya, pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobatinya. Maka dalam pendidikan anak-anak kita mesti kita lakukan. Agar anak kita selamat, kita carikan kawan yang baik. Agar anak kita bisa istiqamah, kita berada di lingkungan yang baik. Agar anak-anak kita semangat belajar, kita carikan ya teman-teman yang juga semangat belajar dan seterusnya. Lakukan nasihat, lakukan bimbingan dan harus ada evaluasi yang mesti kita ya, lakukan. Setelah kita menasihati, membimbing, lakukan evaluasi-evaluasi itu di tengah-tengah anak-anak kita. Maka ketika anak-anak baik ya, tidak kita pedulikan, maka akan dikhawatirkan jatuh, terjerumus masuk kepada kesalahan-kesalahan. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian di antara nasihat yang berikutnya atau poin yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama kita adalah poin yang ke-22, tadribul walad ala ikhtiyari sadiq yakunu bil haditsil mubashir anil akhlaqil hasanah. Nah, caranya apa? Agar anak kita bisa memilih ya teman-teman yang baik, orang-orang yang taat, maka kita sampaikan langsung dengan cara apa? Menyampaikan keutamaan-keutamaan akhlak-akhlak yang mulia. Bacakan hadis-hadis Nabi tentang akhlak-akhlak yang baik itu apa? Keutamaannya. Bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan bahwa di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang akhlak yang baik apa? Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Itu salah satunya. Mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang baik akhlaknya. Nabi juga mengatakan bahwa seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang berakhlak akan sampai pada tingkatan derajat orang-orang yang berpuasa di siang hari dan orang-orang yang qiyam di malam hari. Bayangkan, itu sangat luar biasa. Sebutkan, tahu nggak nak? Rasulullah SAW menyebutkan satu hadis keutamaan kalau kita berakhlak baik ini begini. Kalau kita memiliki akhlak yang mulia itu begini. Sampaikan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung kita sampaikan. Begitu juga punya kawan yang baik itu kelebihannya ini. Hadis yang kita bacakan tadi sampaikan. Ya. Dan kita sampaikan juga ketika berkawan dengan orang-orang yang tidak baik itu seperti ini akibatnya.
Nah, inilah di antara hal-hal yang mesti kita lakukan. Jadi orang tua memberikan porsi nasihat kepada anaknya dengan memberikan nasihat-nasihat yang utama. Nah, kepada anak-anak kita ya sampaikan, duduk di saat-saat ya, kita bahagia bersama santai dengan anak kita, sampaikan, Abi mau cerita nak, Abi mau sampaikan satu hadis Nabi, satu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan. Itu akan sangat bermanfaat nanti suatu saat, suatu hari nanti anak-anak kita butuh dan ingat dengan apa yang telah disampaikan oleh ayahnya. Di saat mungkin kita tidak ada lagi, di saat mungkin kita sudah meninggal, dia ingat pesan-pesan ayahnya dulu ketika hidup. Hari ini saya sendiri merasakan betapa kalimat-kalimat orang tua itu sangat menguatkan diri kita di dalam kebaikan. Di hari itu ya, di masa itu dia panggil, dinasihati, dan itu sangat berharga dan harus kita lakukan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Jangan hanya berharap nasihat itu sama guru-gurunya di sekolah atau dari orang lain, tapi dari kita sendiri sebagai ayah yang harus berperan aktif mengambil peran pendidikan ini, bukan menyerahkan seluruh peran pendidikan kepada guru-gurunya di sekolah atau guru-gurunya di MDA atau guru-gurunya di masjid ketika mereka masuk kepada ya kajian-kajian atau belajar ngajinya, bukan. Tapi jadikan kita sebagai orang tua mengambil peran itu. Coba kita sama-sama evaluasi ya, saya evaluasi dan kita semua evaluasi. Sudah berapa sering kita duduk bersama anak kita? Sudah berapa kalimat yang kita sampaikan sebagai bentuk nasihat? Sebagai bentuk nasihat kepada anak-anak kita. Sini nak, Abi mau ngasih tahu, atau ayah mau kasih tahu sama kamu. Sampaikan kalimat itu. Makanya subhanallah kita lihat para ulama ya, seperti kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, ya kan? Misalnya kitab Tuhfatul Maulud, ya, Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, itu juga hadiah, kado terbaik yang dihadiahkan oleh seorang ulama kepada anaknya. Dan kalau kita tidak bisa nulis buku, paling tidak nasihat lah, ya kan? Kalau kita tidak bisa membuat karya seperti dia, maka kita cukup panggil dia, nasihati dia. Jangan sampai nanti kalau sudah rusak baru kita cari ustadz, cari orang gimana cara menasihatinya ustadz. Sudah terlanjur. Dan ini sering terjadi. Kalau sudah berkasus baru pusing cari solusi. Sebelum itu terjadi, cari cara yang paling efektif untuk menjaganya dari kesalahan-kesalahan. Ya, hal itu ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang punya kesadaran, kepekaan, punya kesadaran yang tinggi kepada diri kita bahwa amanah anak ini amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh amanah yang Allah perintahkan itu masuk padanya amanah anak dan putra-putri kita. Ya. Amanah-amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita pemimpin dan semua kita bertanggung jawab di hadapan Allah dengan apa yang kita pimpin, termasuklah putra-putri kita, keluarga kita. Ya, keluarga kita itulah semua yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita kesadaran yang penuh dan kesungguhan yang betul-betul kita lakukan karena ingin berjuang untuk memperbaiki diri dan keluarga kita. Dan semoga hasilnya Allah berikan dengan hasil yang terbaik, dan semoga nanti anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang menjadi qurrata a'yun bagi kita bersama, dan anak-anak yang melahirkan menjadi pemimpin yang bagi orang-orang bertakwa. Kita selalu doakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian pembahasan kita pada maghrib ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berkahi dan Allah jadikan kebaikan dalam diri dan keluarga kita. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.